Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan sekarang yang sedang ramai di Indonesia apa, Pet? Masalah kalau nggak salah, apa? undang-undang yang nantinya akan mengatur santet dan kumpul kebo. Betul, yang akan dimasukkan ke dalam RUU KUHP baru yang sekarang digodok di DPR ini. Wacananya begitu, dan itu bagi orang di luar Indonesia adalah sesuatu yang sangat aneh. Kok bisa-bisanya masalah santet itu apa? Bagaimana membuktikannya? Kemudian Betul. bukannya itu sudah seharusnya zaman-zaman batu, zaman bahula dulu. Abad 18 sampai 19 ya. Ya, tapi mungkin juga nih ya kasus yang sekarang sedang dikaji di Mahkamah Agung Amerika Serikat tempat kami berada saat ini, itu mungkin juga akan terdengar aneh di telinga warga Indonesia. Iya, karena itu perkara sedang melakukan uji material apakah undang-undang yang melarang perkawinan sejenis itu sesuai atau bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Nah ini memang betul, jadi Mahkamah Agung Amerika Serikat mulai minggu kemarin mengkaji dua undang-undang. Yang pertama adalah Proposition 8. Ini adalah undang-undang yang membatalkan keabsahan pernikahan sesama jenis di California. Dan yang kedua adalah DOMA atau Defense of Marriage Act. Ini adalah undang-undang federal yang mendefinisikan pernikahan itu sebagai antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Jadi sebetulnya bukan hanya melarang pernikahan sejenis, tapi juga melarang poligami ya. Betul. Ya. Dan ini menjadi persoalan yang sangat menarik, dan kita lihat juga di sini sekarang para demonstran ada yang pro dan yang kontra ya. Betul. Dan ini nanti keputusan Mahkamah Agung yang mungkin akan dikeluarkan sekitar akhir tahun atau bulan Juni akan mengubah mungkin definisi perkawinan di Amerika Serikat ya. Peristiwa politik dan mungkin ideologis yang sangat penting mungkin. Dan peristiwa budaya juga ya. Betul. Kalau di Amerika Serikat yang namanya orientasi seksual sejenis ini kan sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa menerima. Tapi bukan sesuatu yang lagi dihujat, paling tidak secara umum kan. Dan kita mengetahui juga bahwa dari opini publik itu juga terjadi pergeseran yang cukup signifikan ya untuk pernikahan sejenis. Karena sebelum tahun 2010 itu sekitar di bawah 50% yang mendukung. Sementara sekarang ini sudah di atas 50% warga Amerika mendukung perkawinan sejenis. Kalau nggak salah jajak pendapat yang terakhir itu dari lembaga Gallup bulan Desember yang menyatakan 53% warga Amerika Serikat itu bisa menerima pernikahan sejenis. Meskipun demikian masih banyak juga yang menolak. Tentunya para kelompok konservatif, kaum gereja itu juga banyak yang ikut demonstrasi di sini yang mengatakan bahwa wah, gaya hidup homoseksual adalah dosa dan nanti kalian akan semua masuk neraka dan sebagainya. Nah tapi itu kan di luar pengadilan ya. Kalau di dalam pengadilan sendiri yang menjadi wacana atau inti perdebatan bukan apakah pernikahan sejenis itu bisa diterima atau tidak, moral atau tidak, tapi siapa yang berhak menentukan boleh tidaknya pernikahan sejenis. Apakah pengadilan nasional tingkat federal, jadi undang-undang federal yang menjamin semua warga, yang mengatur semua warga negara Amerika Serikat, atau para pemilih di masing-masing negara bagian. Jadi maunya direferendumkan gitu kan, yang pihak yang menolak pernikahan sesama jenis ini maunya ini yurisdiksi negara bagian. Jadi kalau misalnya negara bagiannya konservatif, warganya nggak suka dengan gaya hidup seperti itu, tidak setuju dengan pernikahan sejenis, mereka boleh memberikan suara mereka untuk menolak. Jadi perdebatannya di situ. Dan ini mungkin implikasi politiknya juga terhadap kedua partai politik yang ada mungkin juga cukup menarik ya, karena kan kita tahu bahwa akhir-akhir ini sebagian elit politik Partai Republik misalkan karena mengikuti opini publik yang cenderung semakin pro terhadap setuju, itu juga ada yang mulai mendukung. Ya, tapi yang jelas ya yang menarik bagi saya dalam mengamati fenomena ini adalah betapa sakralnya proses hukum dan yang namanya ketetapan atau ketentuan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang fungsinya sama seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu ya sudah merupakan kata final. Terakhir gitu seperti kan? Kayak apa ya, palu terakhir yang itu seperti firman dewa gitu mungkin ya. Harus dipatuhi siapapun, termasuk presiden, termasuk anggota DPR dan semuanya. Dan itu menarik untuk melihat betapa proses supremasi hukum dalam kasus apapun, dalam isu apapun diberlakukan di sini. Ya, jadi seperti itu pemirsa, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran bagi Anda mengenai mungkin kasus yang agak aneh di telinga orang Indonesia, tapi jangan lupa kasus santet dan kasus kumpul kebo bagi orang di luar Indonesia juga aneh. Jadi ya memang seperti itulah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Untuk sementara ini kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.